Bab 992. Sky God. Meskipun Jovi mengatakan dia meragukan kekuatan Louis Lu di bawah paksaan Raja Qingzu, dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Jika kamu mencurigai orang yang dipilih oleh Raja Qingzu, bukankah artinya mencari mati? Keesokan harinya, beberapa orang berangkat ke kerajaan api suci. Louis Lu baru saja tiba, tapi dia berpura-pura acuh tak acuh. Beberapa orang sambil mengobrol. Setelah 3 hari, selain Jovi Yi dan Hien Song, mereka semua tampaknya telah dicuci otak oleh Louis Lu. Mereka sangat menyukainya. Ketika tiba di kota Qingzu, Louis Lu juga mendapatkan beberapa teman. Pertama, karena dia ingin belajar lebih banyak tentang pertandingan imperial. Kedua, dia ingin punya banyak teman. Sepanjang jalan, Louis Lu juga mengenal banyak hal. Setiap kali pertandingan imperial diadakan, akan mengadakan percobaan secara acak. Ini disebut juga sebagai salah satu cara seleksi masuk. Jika tidak dapat melewati ujian utama ini, jangan harap bisa berpartisipasi dalam pertandingan imperial. Tentu saja akan ada beberapa orang yang kurang beruntung yang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk terpilih. Selain Hien Song, beberapa orang adalah anak dari beberapa pejabat tinggi dan bangsawan di Qingzu. Mereka tidak tahu banyak tentang persyaratan pertandingan. Sebaliknya malah membicarakan perempuan cantik di kerajaan api suci ini. Mereka langsung terpesona. Kerajaan api suci telah melahirkan banyak perempuan luar biasa. Terakhir saat berkompetisi, aku bertemu beberapa dari mereka. Mereka memiliki sosok dan penampilan yang luar biasa. Hei, apa gunanya menjadi cantik? Di sisi Ratu Qin ada begitu banyak wanita yang luar biasa cantik. Jika aku benar-benar bisa memenangkan posisi teratas, menikahi seorang wanita cantik yang berada di sisi Ratu Qin, meskipun harus menyuruhku kembali ke pegunungan atau hutan, aku bersedia. Benar, di sisi Ratu Qin ada begitu banyak wanita cantik. Menurut gosip, aku mendengar kalau Ratu Qin sedang mencari pria untuk para wanita yang ada di sisinya. Ketika mereka berbicara tentang wanita cantik yang berada di sisi Ratu Qin, ekspresi mereka mulai menjadi cabul. Tapi Louis Lu tidak berpikir begitu. Wanita secantik apa yang belum pernah dilihat Louis Lu? Ketujuh kakaknya. 7 kakaknya, jika memilih satu secara acak, semuanya cantik. 7 wanita cantik saja dia sudah tidak sanggup. Untuk apa dia memikirkan wanita cantik lain? Apa itu Ratu Qin? Tunggu hingga dia berhasil menyelamatkan para wanitanya. Sekelompok orang berjalan melintasi padang pasir. Cuaca yang membosankan akhirnya memiliki secercah kehidupan. Tapi semakin dia berjalan maju, rasa takut muncul. Di depan, sepertinya tidak ada habisnya. Tidak tahu berapa lama, tetapi suara gemericik air datang dari telinga. Hien Song terhenti, menunjuk ke arah kedalaman gurun pasir. Dan dia berkata, air terjun di depan adalah titik uji coba. Kita harus melewati air terjun untuk memenuhi syarat uji coba. Mendengar kata-kata Hien Song, beberapa orang juga menghela nafas lega. Louis Lu melihat ke depan dengan rasa ingin tahu dan berkata bahwa itu adalah air terjun. Tapi itu hanya saluran air setinggi puluhan kaki. Meskipun dia berjalan ke sana, paling parah pakaiannya hanya akan basah. Apakah kamu yakin akan melewati air terjun ini? Bisakah benda ini disebut air terjun? Louis Lu bertanya. Beberapa orang memandang Louis Lu. Hien Song melangkah maju dan menjelaskan. Kakak Su, kami tidak alasannya. Tapi kami menyebutnya sebagai air terjun. Oh. Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu.
Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya air ini bukan air biasa. Itu adalah Sky God yang legendaris. Louis Lu mengamati dan benar saja. Ada penghalang tak terlihat di depannya. Sangat aneh. Tampaknya sederhana. Tetapi ada aura yang agung terasa. Sky God, apa itu? Melihat Louis Lu yang bingung, Zhou Feiyi berkata dengan nada menghina. Begitu seseorang menyentuh air dari Sky God, dia akan kehilangan semua kultivasinya. Sama seperti orang biasa, Sky God akan menelannya, hingga tidak ada yang tersisa. Di Sky God, basis kultivasi dan kecepatan saja tidak cukup. Ya untungnya, aku menyiapkan senjata spiritual untuk menghindari air. Aku juga mengambil beberapa artefak spiritual dari rumah, yang seharusnya cukup. KKI beruntung kali ini. Dia telah mengolah api aneh itu sendiri. Selama dia bisa mengendalikan api, dia bisa bergerak cukup cepat dan menjadi mudah. Beberapa orang melirik Zhou Feiyi dengan iri. Hian Song menatap Louis Lu dan bertanya, "Kakak Su, harta apa yang telah kamu siapkan?" "Tidak ada." Louis Lu terkejut sesaat dan menggelengkan kepalanya. Jangan katakan kalau Raja Qingzu tidak memberitahunya. Tetapi Sky God ini terdengar kuat. Jika dapat diselesaikan dengan api, dia harus mencari cara. Bukankah segel api kaisarnya sudah cukup? Dalam keadaan bingung, Louis Lu merasa Sky God di depan tampak sedikit takut dengan segel api kaisar di tubuhnya. Setelah mendengar bahwa Louis Lu tidak melakukan persiapan apapun, beberapa orang juga tersenyum canggung. Berkata, "Kaksu tidak melakukan persiapan apapun. Jadi pasti dia memiliki cara yang bagus." "Metode apa? Apakah barang berharga kalian tidak bisa aku pakai?" Mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, yang tidak akan mengeluarkan harta berharga mereka. Siapa yang akan begitu baik? Meskipun mereka sudah berteman baik, tetapi mana ada yang bisa sebaik itu? Hanya Hian Song yang berjalan di depan Louis Lu, memegang 2 kertas jimat di tangannya. "Kak Jovi, aku punya 2 jimat penghindar air di sini. Kenapa kamu tidak mengendalikan api dan menggunakan jimat penghindar air ini untuk membawa kakak Su ke sana?" Sebelum Louis Lu dapat menjawab, beberapa orang berkata satu demi satu, "Kakak Song tanpa jimat penghindar air. Jika kamu sendiri yang menghadapi Sky God itu tidak akan mudah. Bahkan tanpa jimat penghindar air, Kak Zhou Feiyi bisa membawa Kak Su melewati Sky God." "Kak Song, jangan khawatir." Zhou Feiyi menyaksikan lelucon itu dari samping, menatap Louis Lu dengan tatapan yang sombong, dan berkata dengan sinis, "Kakak Song, mengapa kamu perlu mengkhawatirkan saudara Su? Dia diundang oleh raja. Bagaimana mungkin dia tidak kuat?" "Kakak Su." Louis Lu tidak menganggapnya serius, tapi dia cukup tersentuh dengan sikap Hian Song di dalam hatinya. Dia berkata dengan sedikit senyum, "Terima kasih Kakak Song. Tapi apa yang dikatakan Kakak Yi benar. Aku punya cara untuk menghadapi Sky God ini." Beberapa orang memandang Louis Lu dengan heran, seolah-olah melihat orang bodoh. Air Sky God ini, bahkan Raja Qingzu harus bekerja keras melewatinya. Kenapa Yosu berkata, "Hanya ini"? Bocah yang keluar dari tempat yang jauh tidak memiliki pengetahuan. Sangat sombong. Melihat Zhou Feiyi tidak berniat membantu Louis Lu, Hian Song mengira Louis Lu marah pada Zhou Feiyi. Dia membujuknya. "Baiklah. Yosu, kekuatan Sky God sangat kuat, kamu tidak boleh ceroboh. Kamu dapat mengambil 2 jimat penghindar air ini. Jika sesuatu terjadi, kamu masih akan tetap aman." Louis Lu tertawa dan melambaikan tangannya, berkata, "Kakak Song,
Jangan khawatir. Tidak masalah. Sky God ini tidak akan bisa menyakitiku sama sekali. Bersambung. Bab 993. Sialan. Kata-kata Louis Lu membuat semua orang terdiam. Tidak tahu bagaimana menanggapi Louis Lu. Perkataannya terlalu. Beberapa orang sudah berencana untuk melihat Louis Lu sengsara. Setelah hening sejenak, salah satu remaja mengeluarkan permata dan melangkah maju. Biarkan aku pergi dulu. Saat berbicara, lampu hijau bola di tangan pemuda itu memancar dengan terang. Mengembunkan cahaya membungkus pemuda itu dengan kuat. Kemudian pemuda itu berjalan di atas angin menuju Sky God. Momen saat menghadapi Sky God, tiba-tiba situasinya berubah. Sky God yang tampaknya biasa-biasa saja mulai berkumpul dengan cepat begitu disentuh. Dalam sekejap mata, paksaan yang kuat menyerang pemuda itu seolah melahap dunia. Melihat kalau dia akan ditelan oleh Sky God, pemuda itu bertindak. Kemudian terlihat sedikit celah di Sky God. Pemuda itu tidak berani ceroboh. Segera bergegas keluar dari Sky God. Saat itu mendarat. Permata yang berada di tangan bocah itu hancur pada saat bersamaan. Louis Lu juga melihat alis bocah itu berkerut. Jelas terlihat sederhana, tetapi juga membutuhkan banyak usaha. Mengikuti jejak bocah itu, beberapa orang juga mulai bersemangat mencoba. Aku juga. Jovi bergerak. Api aneh berwarna biru kebiruan muncul di tangannya, menatap Sky God di depannya. Sky God memadat dan menyerang Jovi. Jovi tidak mengubah ekspresi wajahnya. Api di tangannya seperti naga yang sedang berenang, melawan Sky God secara langsung. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, bahkan Hien Song menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Tampaknya kultivasi saudara Yi semakin meningkat. Melihat saat Jovi Yi sedang bertarung melawan Sky God, Hien Song dan yang lainnya juga mengeluarkan senjata sihir mereka dan bergegas menuju formasi Sky God. Hanya Louis Lu yang berdiri di sana, tidak bergerak. Hien Song mengulurkan jimat penghindar air dan berteriak kepada Louis Lu. Kakak Su, ikutlah denganku saat ini waktunya. Tidak perlu. Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang terdiam. Bahkan Hien Song bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan Louis Lu. Kakak Su, aku akan pergi dulu. Hien Song menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergegas ke formasi Sky God. Beberapa dari mereka menunjukkan kemampuan khusus mereka dan bergegas keluar dari formasi satu demi satu. Hanya Louis Lu yang tetap berdiri di sana. Louis Lu tidak takut melihat langit gelap yang tertutup awan. Dia malah tersenyum. Dia berjalan menuju formasi Sky God selangkah demi selangkah. Detik berikutnya Sky God terbuka seperti siulan. Sky God yang panjangnya puluhan kaki berubah tanpa henti pada saat ini. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membentuk air terjun setinggi 100 kaki. Meluap dan mengalir deras menuju sisi Louis Lu. Hien Song, yang berada di belakang formasi besar saat ini, terus meneriaki Louis Lu. Kakak Su, lari. Meskipun mereka berpengetahuan luas, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu di Sky God. Air suci ini memiliki kebijaksanaan spiritual. Baru saja kita memecahkan formasi satu demi satu. Dikhawatirkan kita telah menyinggung Sky God ini. Jika kakak Su ingin mematahkan formasi saat ini, sangat tidak mungkin. Hien Song meninju tanah, merasa sangat menyesal. Kakak Su, maafkan aku. Seharusnya aku menarikmu untuk melewati formasi ini bersama. Sedangkan Louis Lu masih berada di dalam formasi, menghadapi gelombang Sky God.
Dia berdiri dengan acuh tak acuh di kehampaan. Tepat ketika Skyguard hendak menelan Louis Lu sepenuhnya. Louis Lu menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Dan berteriak, "Sialan!" Louis Lu menyalakan segel api kaisar yang di tangannya. Dan melambaikan tangannya. Ledakan. Terlihat kilat dan guntur di udara. Dan guntur yang memekakkan telinga menembus telinga semua orang. Detik berikutnya saat Louis Lu mengayunkan tangannya ke bawah. Skyguard tersebar seperti gelombang besar. Skyguard sepertinya merasakan kekuatan segel api kaisar Louis Lu. Dan Skyguard tersentak seperti lautan luas. Louis Lu bergerak. Mengikuti jejak Louis Lu. Skyguard terus membubarkan diri seolah bertemu dengan musuh. Setiap langkah yang diambil Louis Lu membuat Skyguard terus mengalah. Ini. Yen Song dan yang lainnya melihat sesuatu yang terjadi di depan mereka dengan takjub. Dan tercengang. Bagaimana mungkin? Ini pertama kalinya aku melihat Skyguard seperti ini. Skyguard sendiri yang membubarkan diri. Siapa Yosue ini? Kakak Su terlalu kuat. Dengan satu gerakan, Skyguard bisa tersebar. Metode macam apa ini? Ternyata di kota Kinzu ada talenta muda. Menakutkan. Orang ini bukan menakutkan lagi. Terlalu menakutkan. Tidak heran Raja Kinzu membawa Yosu ke sini. Aku khawatir bahkan jika Raja Kinzu datang sendiri ke sini, dia tidak akan bisa melakukan ini. Bukan. Awalnya mereka semua mengira Yosue berbicara besar. Tetapi dengan lambaian tangannya, dia menakuti Skyguard. Jovi juga tercengang. Metode yang dia gunakan untuk melawan Skyguard berbeda benar-benar unik. Awalnya dia masih ingin menunjukkan kesombongannya di hadapan Louis Lu. Tanpa disangka, tindakan Louis Lu ini sungguh tak terduga. Dibandingkan dengan Louis Lu, metode Jovi bukan apa-apa. Apakah dia berpura-pura bodoh? Jelas mereka semua adalah orang yang hebat. Hanya ada satu pikiran di benak setiap orang. Dengan adanya Louis Lu, pasti akan ada kemenangan di pertandingan imperial. Tapi Louis Lu tidak peduli sama sekali. Dia sudah lama tahu kalau segel api dapat melawan Skyguard. Segel api dari kerajaan api suci pasti akan mampu melawan Skyguard ini. Jika tidak, bagaimana mungkin kerajaan api suci membiarkan keberadaan Skyguard? Louis Lu memandang beberapa orang dan berkata dengan santai, "Ayo pergi." Di dalam istana kerajaan api suci, seorang wanita sedang duduk santai. Di bawah jubah lebar wanita ini memiliki riasan tebal. Bahkan jika dibandingkan dengan para artis, tidak kalah cantiknya. Detik berikutnya, melihat adegan itu, wanita itu memiliki ekspresi ganas. Dengan kesal menjatuhkan gelas anggur di tangannya. Para pelayan di belakang gemetar dan berlutut di lantai pada saat yang sama. "Ratu, tenanglah, tenanglah." Setelah itu Ratu bukan marah, malah tertawa terbahak-bahak. "Segel api kaisar. Itu pasti segel api kaisar." Tanpa diduga, itu benar-benar datang. Ada tatapan tajam di matanya. Aura pembunuh meluap dari tubuhnya. Dan seluruh istana tampak terguncang oleh tawa itu. Akhirnya penantianku telah tiba. Seketika ekspresinya tampak menawan. Dia menjilat bibirnya yang manis. "Aku sudah menunggu begitu lama. Dan akhirnya kamu datang." Aku tidak menyangka gadis kecil ini memiliki pandangan yang bagus. Dan menemukan pria yang begitu tampan. Hei, sayang sekali orang yang begitu tampan menjadi korban. Pria kecil yang tampan. Tunggu saja aku. Aku pasti akan membuatmu ingin mati. Bersambung.